Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang suku Dayak Kenya Desa Pampang, Kalimantan Timur. Anggota kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari satu Arum Azizah, yang kedua Erika Khairunisa Salmadan, yang ketiga Nurul Astika, yang keempat Andi Muhammad Akbar, dan yang kelima Muhammad Taufik Nadif. Dan untuk Andi Muhammad Akbar izin berhalangan hadir karena ada urusan yang tidak bisa ditunda. Untuk pembahasan materi akan disampaikan terlebih dahulu oleh Erika Khairunisa Salmadan. Baik, terima kasih. Dayak Kenya. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 suku dan etnis yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang menempati Pulau Kalimantan. Kata Daya sendiri berasal dari kata raya dalam nama Toraya yang berarti orang atas atau orang hulu. Suku Dayak sendiri terbagi dalam 6 rumpun, yakni rumpun Klemantan alias Kalimantan, rumpun Imban, rumpun Apokayan, rumpun Murut, rumpun Ot Danum Ngaju, dan rumpun Punat. Suku Kenya adalah suku Dayak yang termasuk rumpun Kenya Kayan Bahau yang berasal dari dataran tinggi Usun Apau, daerah Baram Sarawak. Seperti suku lainnya, suku Dayak Kenya juga memiliki ciri khas dan budaya masing-masing. Mengenal suku Dayak Kenya di Desa Pampang. Dikenal juga sebagai rumah panjang, rumah lamin merupakan rumah adat khas suku Dayak dengan gaya arsitektur yang begitu khas. Rumah ini pun memiliki banyak ornamen khas suku Dayak yang begitu indah. Arsitektur rumah lamin memiliki bentuk kotak memanjang yang berupa rumah panggung dan dinding rumah yang menggunakan kulit kayu. Pada bagian atap pelana terbuat dari sirap yang sangat sesuai dengan kondisi iklim setempat karena dapat menghindari panas dan lembab dari tanah. Sirkulasi udara dalam ruang pun lancar karena dinding dan lantai cukup berpori guna terjadinya sirkulasi udara dengan atap pelana yang membujur dari timur ke barat yang sangat optimal dalam mengantisipasi radiasi sinar matahari, maka tidak mengherankan ketika Anda masuk ke lamin akan terasa sejuk. Oke, pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Taufik Nadif. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Erika. Baik, ini senjata khas Dayak Kenya. Yang pertama ada mandau. Dilihat dari bentuk, mandau ini sama seperti pedang pada umumnya. Hanya saja ia memiliki beberapa ciri khas berupa ornamen-ornamennya yang cantik. Mandau ini tidak hanya sekedar senjata, tapi juga memiliki kesaktiannya sendiri. Ia bisa dikemas dengan semacam sihir, sehingga katanya bisa terbang sendiri mencari korbannya. Mandau sendiri sangat sakral bagi orang Dayak. Nah, yang kedua ada senjata sumpit Dayak. Dayak juga memiliki senjata mematikan lainnya. Namanya adalah sipet, atau dalam bahasa sehari-hari disebut sumpit. Senjata ini berbentuk panjang dengan lubang di tengahnya, seperti senapan. Sumpit ini dipakai untuk menembakkan jarum-jarum. Oke. Nah, lonjo tombok khas Dayak. Selain sipet dan mandau, Dayak juga punya yang namanya lonjo. Senjata ini bentuknya mirip dengan tombak pada umumnya. Tapi karena kita yang bicarakan adalah Dayak, maka lonjo ini jelas beda. Penggunaan lonjo ini macam-macam, mulai dari berburu sampai berperang. Yang keempat ada dohong dan keris. Dohong sendiri bentuknya agak mirip keris. Dasarnya adalah pisau biasa namun memiliki lekuk-lekuk unik. Di antara semua senjata Dayak, dohong mungkin adalah yang paling asing di telinga masyarakat umum. Alasannya tak lain karena senjata ini eksistensinya sudah langka. Padahal kalau melihat sejarah, dohong lebih dulu dipakai sebelum mandau dan yang lainnya. Oke, di sini ada budaya khas Dayak Kenyah. Anting-anting khas Dayak. Yang pertama, Kalimantan Timur sering disebut sebagai Borneo mempunyai banyak kebudayaan. Budaya berpakaian, seni, kehidupan, dan lain-lain. Salah satu budaya di Kalimantan Timur adalah memakai salah satu anting-anting untuk bertambah umur. Yang kedua, keunikan tato Dayak Kenyah.
Bagi Dayak Kenyah, Tato merupakan tradisi bermakna religi bagi masyarakat Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Tato merupakan simbol bahwa orang tersebut sudah banyak melakukan pengembaraan. Yang ketiga, tari kancet papatai, tari tradisional suku Dayak Kenyah. Tarian ini mengisahkan tentang seorang pahlawan di suku Dayak Kenyah melawan musuh-musuhnya. Jadi, tarian ini termasuk jenis tari perang. Jadi bisa dilanjut dengan rekan lain. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ritual dalam perkawinan Dayak Kenyah. Ritual kawin merupakan ritual yang dilakukan kepada masyarakat suku Dayak Kenyah yang akan melangsungkan pernikahan yang terdiri dalam 3 tahap, yaitu yang pertama laletok atau menjemput pengantin, yang kedua pakatut atau pemberi nasihat, yang ketiga resepsi. Dalam tahap alaleto, ruangan yang digunakan adalah rumah pengantin pria atau amin luwung, jalan atau janan, dan rumah pengantin wanita atau amin luwung. Untuk tahap pakatut, ruang yang digunakan ialah rumah pengantin pria yang terjadi pada ruang tamu atau dalam. Kemudian untuk tahap resepsi, ruang yang digunakan ialah rumah pengantin pria, jalan atau janan, dan lamin adat sehingga menghasilkan suatu pola yang memanjang secara linear terhadap jalan dan mengelompok mendekati lamin adat. Selanjutnya, kelahiran suku Dayak Kenyah. Kelahiran anak suku Dayak Kenyah di Kelurahan Budaya Pampang ditandai dengan ritual ngebayan uyeng ngadana. Acara ini biasanya berlangsung di Amin Luwung. Adapun ruang yang digunakan ialah dapon atau dapur sebagai tempat pengolahan makanan untuk konsumsi acara syukuran, dan dalam atau ruang keluarga sebagai tempat menggelar acara inti. Anjuran atau nasihat ini menjadi pegangan dalam hidup masyarakat yang terwujud dalam semboyan pengayaan kuat, yang secara rafiah berarti gotong royong atau tolong-menolong. Kegiatan gotong royong merupakan bentuk sikap saling membantu antar sesama suku Dayak Kenyah yang mengutamakan respon cepat untuk menolong keluarga maupun kerabat yang mengalami kesusahan. Dan tradisi penguburan Dayak Kenyah. Tradisi penguburan dan upacara adat kematian pada suku bangsa Dayak diatur tegas dalam hukum adat. Sistem penguburan beragam sejalan dengan sejarah panjang kedatangan manusia di Kalimantan. Dalam sejarah, terdapat 3 budaya penguburan di Kalimantan. Yang pertama, penguburan tanpa wadah dan tanpa bekal dengan posisi kerangka di depan. Yang kedua, penguburan di dalam peti batu atau dolmen. 3, penguburan dengan wadah kayu, anyaman bambu, atau anyaman tikar. Ini merupakan sistem penguburan yang terakhir berkembang. Selanjutnya yang dijelaskan oleh Arum Azizah. Baik, akan saya lanjutkan. Aturan hukum adat yang berlaku. Aturan adat yang berlaku mempengaruhi pola pemukiman masyarakat suku Dayak Kenyah di Kelurahan Budaya Pampang. Hukum adat di Kelurahan Budaya Pampang bersumber dari falsafah Uyen 3 atau rumah bersama. Falsafah ini terdiri dari falsafah Uyen 3 Nangaliku Kelunan atau hubungan suku Dayak Kenyah dengan suku lain, sang pencipta dan alam sekitar. Dan falsafah Uyen 3 Nangaliko Panak, hubungan sesama suku Dayak Kenyah. Jika terjadi konflik, maka harus segera diselesaikan dengan saling memberi denda bagi yang bertikai dalam bentuk mandau. Berladang Dayak Kenyah. Panen raya atau ramai lepak ajau merupakan acara tahunan yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur warga suku Dayak Kenyah di Kelurahan Budaya Pampang atas hasil panen yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cara berladang atau bahuma masyarakat suku Dayak Kenyah memiliki keunikan tersendiri disebut gilir balik. Dalam berladang terdapat aturan, yaitu tiap kepala keluarga tidak diperkenakan memiliki lebih dari 5 petak bidang tanah.
Yang pertama yaitu acara ini dimulai dengan iring-iringan warga dengan membawa hasil panen dengan alunan alat musik sape dari Amin Luung ataupun Leupo Padai, pondok menyimpan padi. Yang kedua, kemudian di jalan atau jalan, dan yang terakhir yaitu berakhir di lamin adat diikuti tari-tarian, kegiatan rame lepak acau membentuk pola pemukiman linear dengan jalan dan mengelompokkan mendekati lamin adat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata, terima kasih.